Penelitian laut dalam yang benar-benar kita sampai dengan orang ya, turun ke dasar itu belum ada. Ini jadi satu peluang gitu, jadi kita gunakan ekspedisi ini. Sama seperti Mas Rofi, awal ikut penyelaman itu tidak ada terpikir tentang rekor ataupun menjadi wanita pertama Indonesia di kedalaman 7.000 itu tidak pernah, bukan itu yang menjadi tujuan. Bahkan kita kan berpuasa ya Mas, karena Ramadan ya. Alhamdulillah semua bisa terlalui. Jadi saat sahur dan berbuka itu biasa kita bersama. Kalau kata kawan Brin, bikin romantis lah ya, Yes. seperti itu. Dia ekspedisi Japatren Betul. 2024 sendiri. Kira-kira Mas tahu nggak ini apa? Warna ungu ini apa ini? Kayak Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Kawan Brin, kembali lagi di Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Masih bersama dengan Mas Rofi dan juga Mbak Dina nih. Nah, Mas Rofi dan juga Mbak Dina nih, bisa diceritakan kisah kasihnya, oh bukan ya, kisah Javatrans-nya nih. Kenapa tuh bisa sampai mengikuti ekspedisi Javatrans 2024 sendiri nih? Dan mungkin kenapa sih sampai motivasinya tuh bisa mengikuti kegiatan ini? Mungkin dari Mas Rofi dulu kali ya. Iya, motivasinya yang pertama penelitian laut dalam yang benar-benar kita sampai dengan orang ya, turun ke dasar itu belum ada. Itu. Terus kemudian ini jadi satu peluang gitu. Jadi kita gunakan ekspedisi ini. Yang kedua, kita bisa berbagi pengalaman dan juga bertemu langsung dengan peneliti dari luar negeri ya, memperluas networking kita gitu. Dan persiapan yang dilakukan saat itu kami membuat rencana penelitian secara garis besar gitu ya. Kira-kira kita mau mengerjakan apa dalam ekspedisi ini. Meskipun kita belum tahu lokasi penelitiannya, titik-titiknya sampai detail itu kita belum tahu, tapi kita berimajinasi kalau saya turun ke laut mendapatkan sampel, kira-kira apa yang saya kerjakan, dan itu dituangkan dalam rencana riset yang singkat. Oh, seperti itu ya. Jadi motivasinya itu sudah sampai sedetail itu ya. Kalau dapat sampel harus diapakan, lalu dikemanakan gitu kan. Istilahnya itu dari sisinya Mas Rofi nih. Tapi kalau dari sisinya Mbak Dina nih gimana nih? Iya, nih saya terima kasih dulu nih Mas ditanya karena pertanyaan kenapa saya menjadi salah satu peserta nih di dalam Javatrans Joint Dive Expedition 2024 ini, itu banyak juga ditanyakan oleh teman-teman kawan Brin. Oke. Yang notabene nih saya ini adalah periset dengan kepakaran perikanan tangkap. Oke. Bagaimana bisa gitu. Nah, saat ini tuh Brin itu sudah berbeda dengan zaman riset yang dulu Mas. Oke. Jadi Brin yang sekarang itu lebih terbuka terhadap siapapun yang berkeinginan untuk mengikuti kegiatan. Jadi Brin itu membuka open call partisipan, siapapun boleh ikut. Nah, karena ada dan selama ini kan saya nih risetnya hanya menggunakan alat tangkap nih Mas untuk mendapatkan sampel. Nah, begitu saya melihat ada kesempatan nih, saya bisa tahu riset baru dan bisa mengetahui tentang bagaimana apa yang ada di dalam laut. Jelas saya mencoba untuk ikut dan alhamdulillah saya lolos seleksi nih dari kalau tidak salah 39 pendaftar ya Mas 39. ya. Dari 39 pendaftar kita lolos 4, 2 dari Brin, saya dengan Mas Rofi. Terus 2 lagi teman kita dari Universitas Halu Oleo Kendari dan Universitas Hang Tua Surabaya. Jadi memang saat ini Brin itu membuka seluas-luasnya Mas untuk saling berpartisipasi dalam riset. Oke, jadi memang mengikut sertakan seluruh bagian elemen khususnya bagi para peneliti baik itu dari Brin sendiri maupun juga dari luar peneliti. Betul. Brin ya. Luar biasa ini. Memang harus diapresiasi untuk hal yang seperti ini gitu ya. Tapi kalau boleh tahu nih kan selama ekspedisi ini kan katanya cukup lama ya, sekitar 32 hari atau ya kurang lebih 1 bulan lah ya Mas Rofi dan juga Mbak Dina sendiri. Nah, apa nih persiapan yang dilakukan untuk
mengikuti ekspedisi ini? Ini dari Mbak Dina ini bagaimana? Kalau saya sebenarnya hampir tidak ada persiapan Oke, tidak ada persiapan. karena saya mendapat informasi bahwa saya lolos seleksi itu pada tanggal 18 Februari Oke. dan tanggal 20 Februari saya sudah on board, saya sudah naik ke kapal. Oke. Jadi sebenarnya hampir tidak ada persiapan khusus. Namun dari awal saya mengantisipasi makanan karena kan saya sadar bahwa ini kapal asing pasti ada kultur shock untuk urusan makanan. Hanya itu saja sih Mas. Untuk persiapan fisik jelas kita dari awal sadar diri kita sudah sehat. Terus ya kita bawa vitamin sendiri dan alhamdulillah saya merasa sangat terbantu dengan teman-teman tim Indonesia yang notabene kami baru bertemu pertama kali saat on board, kami baru pertama kali ketemu. Tapi alhamdulillah teman-teman sangat support. Bahkan kita kan berpuasa ya Mas. Oh iya, betul. Kami kemarin sampai berpuasa karena Ramadan ya. Alhamdulillah semua bisa terlalui dan teman-teman Indonesia jadi saat sahur dan berbuka itu biasa kita bersama. Oke, gitu. Jadi ada momen-momen yang bikin, Betul. kalau kata kawan Brin, bikin romantis lah ya. Yes. Seperti itu, di ekspedisi Japatren Betul. 2024 sendiri. Nah, kalau boleh dari sisinya Mas Rofi sendiri nih, bagaimana nih? Persiapannya apa? Kalau persiapannya mungkin mengumpulkan informasi kira-kira riset kedepannya seperti apa gitu ya. Oke. Dan kemudian mengenali teman-teman yang akan ikut itu siapa aja. Kemudian sebagai ketua tim saya harus membagi tugas. Jangan sampai teman-teman ini kemudian tidak memiliki counterpart ketika berada di kapal atau dia tidak mengetahui kira-kira saya akan mengerjakan apa. Jadi itu yang persiapan secara materi ya. Kalau persiapan keikutsertaannya saya rasa sama seperti Mbak Dina kita tidak begitu repot gitu ya karena semua kebutuhan kan sudah ada di kapal ya. Kita mungkin cuma bawa orang aja, Bawa diri ya. bawa istilahnya. diri aja gitu. Bawa diri Jadi ke sana. kemudian ikut di sana karena semua peralatan penelitian untuk koleksi sampel itu sudah disediakan oleh kapal itu. Jadi ketika kami mendapatkan informasi diinfokan oleh peneliti dari partner kami bahwa nggak perlu bawa peralatan dari darat gitu. Semuanya sudah lengkap, tinggal kita nanti mendiskusikan kira-kira kita mau melakukan riset seperti apa aja. Itu diskusi di awal di kapal gitu ya. Oke, seperti itu ya Pak Revi. Waduh, ini luar biasa. Jadi penasaran nih mau ikutan juga? Boleh kali ya. Oke, nah tapi kalau boleh tahu nih, kan sudah banyak tadi kurang lebih sekitar 172 sampel yang ditemukan ya kalau tidak salah ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, dari temuan sampel yang ada, yang menarik nih apa nih? Apakah di sini juga salah satu yang paling menarik ini yang ditemukan, yang disajikan ini? Mas Raffi dan Mbak Dina? Siapa nih? Mbak Dina nih mungkin? Kalau ini yang warna ungu ini ya Mas ya, ini sampel yang ditemukan ini saintisnya ini kebetulan Mas Rofi sendiri. Oke. Ini di kedalaman yang paling terdalam di di Palung Jawa 7.180 meter. Ini salah satu sampelnya. Ini kira-kira Mas tahu nggak ini apa? Warna ungu ini apa ini? Kayak Ini teripang ya Mas. Oh, ini teripang. Iya. Oh, Jadi ini ini teripang. Terus ini kita temukan juga di kedalaman sekitar 5.000 apa 6.000 meter. Dan kalau yang ini tuh kita temukan di kedalaman 3.000-an. Oke. Ini ditemukan di daerah yang hidrotermal. Tadi kan Mas Rofi sudah menjelaskan ya, ada menemukan daerah hidrotermal. Nah, ini adalah salah satu sampel yang kita temukan juga di lokasi hidrotermal itu. Oke, ini kan kalau dari sisinya Mbak Dina. Kalau dari sisinya Mas Rofi ini bagaimana? Sebenarnya banyak sekali atau diduga ya, banyak sekali spesies diduga belum diidentifikasi sebelumnya. Jadi ada kemungkinan kita mendapatkan spesies yang baru. Baik itu biota yang besar seperti yang kita contohkan di sini maupun mikroorganismenya. Dan ini yang menurut saya menjadi hal yang unik karena kita memiliki kemudian 3 fasilitas atau 3 objek. Yang pertama bendanya kita ada,
Yang kedua, kita memiliki rekamannya. Jadi ketika biota itu masih hidup dan berada di bawah, di dasar laut, itu bagaimana dia profilnya. Kemudian kalau kita mau memperdalam dari material genetisnya, kita juga menyimpan. Jadi kita lengkap ini, ada 3 data yang kita bisa gunakan. Demikian juga untuk sampel-sampel yang lain. Misalnya kita mengambil batuan, ketika batu itu masih ada di alamnya, kita punya recordnya. Batu ada di lab, kita punya barangnya. Jadi cukup banyak sisi yang kita bisa manfaatkan untuk mengeksplorasi sebenarnya apa dan siapa sampel yang kita dapat itu. Oke, seperti itu ya Mas Rofi dan juga Mbak Dina sendiri. Nah, kan Mas Rofi dan juga Mbak Dina sendiri itu sudah dicatatkan namanya di rekor muri Indonesia terkait pengalamannya dalam menyelam nih. Kalau boleh tahu gimana sih perasaannya dan bisa mencapai itu tuh seperti apa sih? Boleh cerita nih dari Mas Rofi? Kalau saya merasanya itu bonus ya. Bonus karena penyelaman pertama, kemudian mendapatkan titik yang paling dalam itu kita juga nggak menyangka-nyangka. Dan mungkin kami berharapnya ini menjadi satu kebanggaan institusi juga. Bukan cuma kami berdua, tapi BRIN secara institusi bahwa BRIN juga bisa berkolaborasi dengan peneliti-peneliti luar negeri untuk mengeksplorasi kekayaan alam Indonesia sendiri. Iya, jadi itu. Seperti itu ya, apalagi kan Mas Rofi mencatatkan namanya sebagai penyelam ataupun periset lah ya, periset penyelam di Indonesia yang paling terdalam ya, rekor murinya. Nah, sementara kalau Mbak Dina sendiri kan sebagai salah satu wanita yang melakukan penyelaman terdalam kurang lebih 7.000. Nah, perasaannya bagaimana, Mbak? Sama seperti Mas Rofi, awal ikut penyelaman itu tidak ada terpikir tentang rekor ataupun menjadi wanita pertama Indonesia di kedalaman 7.000 itu tidak pernah, bukan itu yang menjadi tujuan. Itu adalah sama seperti Mas Rofi, itu adalah bonus buat kami gitu. Yang jelas kami berusaha sebaik mungkin memberikan atau belajar, yang jelas kami belajar teknologinya juga kepada teman-teman peneliti Tiongkok, bagaimana sih atau apa sih yang dilakukan kalau kita nanti bisa juga memiliki peralatan canggih seperti itu. Nah, buat saya menyaksikan keindahan bawah laut secara langsung itu adalah hal yang paling indah dan paling saya syukuri. Paling disyukuri dan paling indah dan tidak ternilai harganya ya. Tentunya menjadi kepuasan tersendiri dari Mbak Dina dan Mas Rofi juga ya. Wah, luar biasa. Jadi pengen juga ikut menyelam nih di kedalaman 5 meter aja kali ya, gitu kan. Nyoba dulu yang mudah dulu kan ya, gitu kan ya. Nah, tapi Mas Rofi juga dan juga Mbak Dina sendiri. Nah, dalam proses kan kalau tidak salah ada 2 kapal ya, ada kapal utama dengan kapal selamnya sendiri. Nah, kapal selam sendiri itu bernama apa sih kalau boleh tahu? Kapal selamnya itu namanya Venduze. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu retriever. Jadi berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang ingin dicapai. Berjuang sungguh untuk mencapai dari kapal selam itu ya, untuk menggapai sesuatunya itu harus dengan pasti gitu kan ya, harus nyata gitu kan ya, seperti itu. Dan pengalamannya selama menggunakan kapal selam itu bagaimana nih? Mungkin Mas Rofi dan juga Mbak Dina. Mungkin dari Mas Rofi dulu nih. Pertama agak cemas ya. Cemas. Terus kemudian ketika di dalam itu karena lokasinya sempit gitu ya. Jadi ya cukup awal-awal ngerasa nggak nyaman. Penyelaman pertama rasanya sakit semua, apalagi 12 jam ya di dalam gitu. Jadi itu kemudian ketika mengetahui kondisi dasarnya itu seakan terbayar gitu. Jadi capeknya nggak kerasa dan ketika lebih ke arah takjub gitu ya. Begitu ngelihat dasarnya yang tanpa cahaya setelah 400 meter itu sama sekali gelap dan kemudian bisa sampai di dasar, itu ya pengalaman yang sangat menakjubkan gitu. Seperti itu. Kalau dari Mas Rofi, tapi kalau dari Mbak Dina sendiri bagaimana nih? Nah, kalau saya tidak mengalami kecemasan. Tidak mengalami kecemasan. Karena saya sudah punya guru nih, Mas Rofi sudah duluan berbagi pengalaman. Jadi sudah duluan nih kita mendapatkan informasi bagaimana sih di dalam, walaupun sebelumnya kita memang sudah mendapatkan pelatihan ya Mas, pelatihan singkat. Namun setelah pengalaman Mas Rofi,
kita menjadi lebih pede ya, lebih pede. Kalau teman-teman yang lain malah menggunakan jaket atau baju hangat selama di dalam HOP, namun kalau saya tidak, saya cuma pakai kaos saja gitu. Nah itu untuk selama di dalam ya, dan memang tempatnya sempit ya Mas, tempatnya sempit, jadi memang membutuhkan lebih banyak energi karena kaki kita kan terlipat gitu. Kaki kita kan terlipat seperti layaknya sujud ya Mas, kita untuk bisa melihat. Dan karena kita, jadi sebenarnya kalau buat saya pribadi 10 sampai 12 jam itu tidak terasa waktunya berlalu. Karena saya sangat terpesona dengan sekeliling. Jadi kebetulan saya dapat titik 7034 itu lebih banyak tebingnya, lebih banyak tebing. Jadi sepanjang mata saya memandang itu selain biota pastinya, itu saya melihat tebing-tebing dan itu membuat saya takjub karena berarti kan ternyata di dalam lautan itu sama seperti kita di darat. Kita bisa melihat gunung, tebing gitu. Dan itu sangat luar biasa. Jadi ya sangat tidak pernah terpikirkan bahwa menyelam itu sedemikian indahnya. Oke, gitu. Sangat takjub dan cemas ya. Oke. Nah, tapi kalau mau kita kulik lagi nih, pasti kan ada tantangan ya terhadap melakukan penyelaman, apalagi di laut terdalam yang bisa dibilang kalau tidak salah tuh semakin dalam kita menyelam itu memiliki tekanan ya. Betul ya Mbak Dina dan Mas Rofi ya? Nah, apa nih tantangannya kalau boleh tahu nih? Mungkin dari Mas Rofi sendiri. Ya kalau tekanannya ya 1000 meter itu sama dengan 10 megapascal. Jadi kalau saya di 7000 berarti tekanannya 70 megapascal. Dan sebenarnya karena kita menggunakan kapal selam ya seperti di ruangan biasa aja ini. Nah tekanan atau tantangan dan kekhawatiran kita itu kalau misalnya kita tidak bisa memenuhi rutenya. Karena waktu nyelam itu ada rutenya, ada rute penyelaman. Kita harus memenuhi rute itu. Gitu. Jadi kekhawatiran pertama kalau kita nggak bisa memenuhi rute, yang kedua kalau kita nggak mendapatkan sampel seperti yang kita rencanakan. Kekhawatirannya cuma itu. Kalau kejadian yang lain, kecelakaan dan lain sebagainya, itu ya sempat kita pikirkan, tapi tidak mengambil proporsi yang besar lah. Kita lebih cemas kalau nggak dapat sampel gimana. Kalau kita nggak sesuai dengan rute bagaimana, itu yang. Oke. Mungkin secara singkat nih, kalau Mbak Dina ini bagaimana tantangannya? Tantangannya cuman ini Mas, karena kita berada di ruangan yang kecil. Ya kaki kita kan akan terlipat lebih lama. Itu aja sih. Kalau saya pribadi tantangan buat saya karena kita harus berada di posisi yang sama terus kan. Hanya itu sih. Jadi secara umum kita tidak ada mengalami kekhawatiran apapun karena memang dari awal saat pelatihan mereka sudah menyebutkan bahwa Venduzo itu sudah melakukan 222 kali penyelaman sebelum ke Indonesia. Jadi zero accident. Jadi memang dari awal kita sudah ya memang ya pada saat kita turun adalah pasti kita berdoa berini. Tapi ya secara umum itu bukan masalah. Jadi bukan masalah ya, tapi akan terus mau melakukan lagi ya kalau dikasih kesempatan lagi. Mau, tentunya. Saya mau. Siap. Baik. Menarik sekali ya kawan Brin, pengalaman dari Mas Rofi dan juga Mbak Dina sendiri nih ya. Kita akan lanjutkan kembali nih setelah jeda berikut ini, tetap di Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Ngobras, ngobrol santai bersama Periset.